Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam dan sholawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, dalam berbagai kisah Islami ada 4 bayi yang dikisahkan dapat berbicara meskipun usia mereka masih sangat kecil, bahkan ada yang baru saja dilahirkan. Kejadian ini merupakan tanda kebesaran Allah dan mukjizatnya yang diberikan kepada beberapa bayi di saat-saat yang sangat penting untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan. Bayi-bayi ini berbicara untuk membela kebenaran, memperkuat iman, dan mengungkapkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui video ini, kita akan membahas 4 bayi yang dapat berbicara dalam berbagai kisah Islami. Semoga dengan menyaksikan video ini dan mendengarkan kisahnya, kita semua yang menonton dan subscribe dapat diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kisahnya. Yang pertama, Nabi Isa alaihi salam yang berbicara di pangkuan ibunya, Maryam. Bayi pertama yang dikisahkan bisa berbicara dalam Islam adalah Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini terjadi ketika ibunya Maryam sedang mengalami ujian yang sangat besar. Maryam adalah seorang wanita yang sangat soleh, yang hidup dalam pengabdian kepada Allah. Ketika ia mengandung Nabi Isa alaihi salam tanpa adanya seorang suami, hal ini menjadi cobaan yang berat baginya. Orang-orang di sekitarnya mulai menuduhnya telah melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam yang masih bayi agar ia bisa berbicara untuk membela ibunya. Ketika Maryam kembali kepada kaumnya setelah melahirkan, mereka menuduhnya dengan keji, namun Maryam diam dan hanya menunjuk kepada bayinya. Mereka heran dan bertanya-tanya, bagaimana seorang bayi bisa berbicara? Lalu dengan izin Allah, Nabi Isa alaihi salam yang masih bayi berbicara dan berkata, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dengan perkataan ini, Nabi Isa alaihi salam menunjukkan bahwa ia adalah utusan Allah dan ibunya Maryam adalah seorang wanita yang suci. Kisah ini menjadi bukti kebesaran Allah dan tanda bagi kaumnya bahwa apa yang terjadi pada Maryam adalah bagian dari rencana dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bayi dari Ashabul Ukhdud yang berbicara untuk menguatkan iman ibunya. Kisah kedua adalah tentang seorang bayi dari kaum Ashabul Ukhdud. Kaum ini adalah kelompok orang-orang beriman yang menghadapi penganiayaan yang sangat berat dari raja yang zalim. Dalam kisah ini, ada seorang ibu yang sedang menyusui bayinya. Ibu tersebut dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Jika ia tetap mempertahankan keimanannya, ia akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala bersama bayinya. Ketika ibu ini berada di tepi jurang api, ia hampir saja tergoda untuk mundur karena ia sangat mencintai bayinya dan tidak ingin bayinya ikut terbakar. Namun dengan kehendak Allah, bayi yang sedang disusui itu berbicara dan berkata untuk menguatkan iman ibunya. Bayi tersebut berkata, "Wahai ibu, tetaplah teguh di jalan Allah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Dengan kata-kata ini, sang bayi memberikan kekuatan dan keberanian kepada ibunya untuk tetap mempertahankan imannya, meskipun itu berarti harus menghadapi maut. Akhirnya ibu dan bayinya pun dilemparkan ke dalam api.
namun mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah atas keimanan mereka yang sangat teguh. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Buruj yang mengisahkan tentang orang-orang beriman yang disiksa oleh para penguasa zalim. Ashabul Ukhdud adalah contoh keteguhan iman yang luar biasa, dan bayi yang berbicara ini menjadi bukti bahwa Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang sabar dan ikhlas di jalannya. Yang ketiga, bayi yang memberikan kesaksian tentang kesucian Juraij. Kisah ketiga adalah tentang seorang bayi yang memberikan kesaksian untuk membela seorang hamba Allah yang difitnah secara tidak adil. Juraij adalah seorang ahli ibadah yang hidup di zaman Bani Israel. Ia adalah seorang yang sangat tekun beribadah dan tinggal di sebuah tempat ibadah yang khusus ia buat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada seorang wanita yang merasa iri dengan kesolehan Juraij dan ingin menjatuhkannya. Wanita tersebut mendatangi Juraij, namun ia menolak untuk berbicara dengannya karena sedang beribadah. Karena merasa tersinggung, wanita itu pun membuat rencana licik. Ia mendatangi seorang gembala dan melakukan zina dengannya. Setelah wanita tersebut melahirkan seorang bayi, ia menyebarkan fitnah bahwa bayi tersebut adalah anak dari Juraij. Fitnah ini membuat orang-orang marah dan mereka merusak tempat ibadah Juraij. Ketika Juraij dihadapkan pada bayi yang dituduhkan sebagai anaknya, ia pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran. Lalu dengan izin Allah, bayi tersebut berbicara dan memberikan kesaksian yang sebenarnya. Bayi itu berkata, "Bapakku adalah seorang gembala." Dengan kesaksian bayi ini, Juraij pun dibebaskan dari tuduhan zina dan namanya dipulihkan. Kisah ini menjadi pelajaran penting tentang kesucian, keteguhan iman, dan perlindungan Allah kepada hambanya yang berbuat kebaikan. Fitnah yang ditujukan kepada Juraij berhasil ditepis melalui mukjizat bayi yang bisa berbicara, dan ini menjadi salah satu tanda kebesaran Allah. Yang keempat, bayi yang berbicara di depan raja yang zolim. Kisah keempat adalah tentang seorang ibu yang sedang menyusui bayinya ketika ia dihadapkan pada seorang raja yang sangat zalim. Raja tersebut dengan angkuhnya menantang ibu ini untuk mencoba menindasnya. Dalam situasi yang penuh tekanan, ibu ini merasa takut dan khawatir atas keselamatan dirinya dan bayinya. Namun Allah memberikan mukjizat kepada bayinya agar bisa berbicara untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang maha besar. Bayi tersebut meskipun masih sangat kecil dengan tegas berbicara di hadapan raja yang zalim. Bayi itu berkata, "Jangan takut ibu, karena sesungguhnya Allah bersama kita dan kekuasaannya jauh lebih besar daripada raja ini." Perkataan bayi tersebut membuat sang ibu mendapatkan kekuatan dan keyakinan kembali bahwa Allah adalah pelindung yang sebenarnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi yang paling sulit sekalipun, pertolongan Allah bisa datang dari cara-cara yang tidak terduga. Bahkan seorang bayi yang tak berdaya bisa menjadi sarana Allah untuk menunjukkan kekuasaannya dan mengalahkan kezaliman. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah. Keempat, kisah bayi yang bisa berbicara dalam Islam memberikan banyak pelajaran penting bagi kita semua. Setiap kisah mengajarkan bahwa Allah selalu melindungi hamba-hambanya yang beriman dan berada di jalan yang benar. Meski situasi tampak sangat sulit dan tidak ada jalan keluar, Allah selalu memiliki cara untuk menolong hamba-hambanya, bahkan dengan cara yang di luar nalar manusia. 1. Mukjizat sebagai tanda kebesaran Allah. Semua mukjizat ini adalah bukti bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Bahkan bayi yang baru lahir pun bisa diberikan kemampuan untuk berbicara dan membela kebenaran. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah dapat melakukan apa saja dan tiada yang mustahil baginya. Yang kedua, keberanian dalam menghadapi cobaan. Para ibu dalam kisah-kisah ini menghadapi cobaan yang sangat berat.
namun dengan izin Allah mereka mendapatkan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam setiap cobaan yang kita hadapi. Yang ketiga, kebenaran akan selalu muncul. Meskipun difitnah dan dituduh dengan tuduhan yang berat, kebenaran pada akhirnya selalu muncul. Allah akan menegakkan keadilan bagi hambanya yang tetap teguh di jalan kebenaran. Demikianlah kisah 4 bayi yang bisa berbicara dalam Islam. Kisah-kisah ini bukan hanya menunjukkan keajaiban, tetapi juga membawa pesan-pesan moral yang sangat kuat tentang iman, kesabaran, dan keadilan. Kita diajarkan untuk selalu percaya bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah ini dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bagi yang menonton dan subscribe video ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.